Welcome to our channel. Amerika Serikat merupakan salah satu negara terbesar di dunia, baik dari aspek luas wilayah maupun populasi. Pada Januari 2023, populasi negara seluas 9,83 juta kilometer persegi ini mencapai sekitar 339.172.809 jiwa yang mendiami di 50 negara bagian. Namun, fakta menariknya yang barangkali jarang diketahui halayak adalah populasinya tidak tersebar merata di seluruh negeri. Dan sementara mayoritas orang Amerika tinggal di bagian timur negara, terdapat sebidang tanah yang sangat luas di tengah-tengah negara yang hampir sepenuhnya kosong. Nah, dalam ulasan ini kita akan membahas mengapa persebaran populasi AS tidak merata dan apa yang menyebabkan petak tanah yang sangat luas membentang dari perbatasan utara Kanada hingga perbatasan selatan dengan Meksiko tidak banyak didiami warganya. Simaklah kemudian bubuhkan komentar kalian setelahnya. Konteks dan sejarah. Sebelum kita berbicara tentang geografi AS yang kosong di sebelah barat ini, pertama-tama kita harus membahas sedikit mengenai distribusi populasi negara secara umum. Seperti diketahui, AS secara keseluruhan sangat terkonsentrasi di bagian timur negara. Pada dasarnya, kita dapat menarik garis vertikal yang membelah negara AS ke dalam dua bagian, di mana timur garis ini kira-kira 80% penduduknya tinggal dan sisanya 20% mendiami sisi yang lain. Well, hipotesis yang mungkin tepat menjelaskan bagaimana fakta geodemografi AS ini terjadi ialah sebagian besar disebabkan oleh pertemuan faktor-faktor yang mencakup geografi alam dan di mana AS memulai keberadaannya sebagai suatu negara. Diketahui bagian timur AS sebenarnya secara geografis kurang menantang. Namun di saat yang bersamaan, hal itu sekaligus menjadi tempat pertama entitas negara AS menetap atau ketika ia masih berstatus koloni kerajaan Inggris Raya. Konteks sejarah inilah yang menyebabkan pengembangan tanah lebih awal serta lebih mudah dimulai di pantai timur. Dari sana, Amerika Serikat secara bertahap memperluas wilayah ke barat. Mulai tahun 1803, AS memperoleh tanah yang sangat luas dari Prancis yang mencakup sebagian besar wilayah barat Midwest modern saat ini. Pembelian ini juga selaras dengan daerah aliran sungai Mississippi, wilayah yang begitu luas dalam jumlah air tawarnya, sehingga tidak hanya memungkinkan irigasi lahan pertanian yang relatif mudah, tetapi juga memungkinkan perdagangan dan perjalanan dengan kapal. Alasan pertanian dan transportasi. Dalam laporan Food and Agriculture Organization of the United Nations bertajuk The Future of Food and Agriculture Trends and Challenges menjelaskan, kombinasi pertanian yang mudah dan transportasi yang efektif adalah resep terbaik untuk menunjang pembangunan yang cepat. Dua aspek itulah yang mendorong perkembangan AS. Pada tahun 1800-an, pembangunan kota-kota mulai digenjot di sepanjang pantai barat. San Francisco misalnya, secara resmi didirikan pada tahun 1850, hanya 13 tahun setelah kota seperti Chicago dan Los Angeles didirikan. Intisari dari pembahasan ini adalah bahwa pembangunan di pantai barat tidak terlalu jauh ke belakang wilayah Midwest, akan tetapi terhalang oleh kurangnya infrastruktur transportasi yang cepat dan andal. Di awal-awal berdirinya, kota-kota ini dibiarkan berjuang sendiri, terutama bagaimana menciptakan siklus SDA untuk mendorong pertumbuhan populasi. Hal tersebut mencakup perburuan emas tahun 1845 ke California Utara, seiring berlalunya dekade-dekade serta teknologi transportasi dan kelayakan huni terus ditingkatkan. Berbagai kota besar lainnya juga telah dikembangkan dan ditetapkan sebagai pusat populasi. Base Phoenix, Salt Lake City, dan Denver semuanya tergabung antara 1860 dan 1900. Dari sana, bagian barat AS mulai berkembang dan populasinya terus bertambah. Meskipun semua tampak kelihatan bagus, terdapat satu wilayah yang belum mengalami perkembangan signifikan. Wilayah yang dimaksud adalah sebidang tanah yang menyerupai sabuk di tengah-tengah negara yang hampir sepenuhnya kosong. Wilayah tengah minim populasi. Tidak ada tempat lain di Amerika Serikat yang memiliki sebidang tanah besar yang saling terhubung yang relatif kosong seperti di sini.
Seluruh area yang membentang dari perbatasan Kanada ke perbatasan Meksiko ini memiliki luas 350.000 mil persegi. Sebagai gambaran, jika area ini adalah negara bagian AS, ukurannya akan lebih besar daripada negara bagian manapun yang ada saat ini selain Alaska. Kendati ukurannya yang sangat luas, wilayah sabuk ini hanya dihuni sekitar 3,1 juta orang atau kurang dari 1% dari total keseluruhan populasi AS. Di setiap wilayah lain di negara ini yang berdekatan, beberapa pusat populasi besar akan memecah hamparan pertanian pedesaan, pegunungan, atau hutan. Itu tidak berarti tidak ada pusat populasi, tetapi mereka masih cukup kecil. Beberapa pusat populasi di wilayah sabuk ini antara lain Lubbock, Texas, Amarillo, Texas, Midland, Texas, Abilene, Texas, Rapid City, South Dakota, Bismarck, North Dakota, San Angola, Texas, dan Odessa, Texas. Dari kota-kota tersebut, populasi di dalam kota mulai menurun dengan cepat. Dan jika kita melihat tren yang terjadi atau mengapa wilayah ini disebut sebagai sabuk AS, maka ya, kalian mungkin benar. Texas memiliki sebagian besar populasi dan ada beberapa alasan untuk itu. Mengapa penduduk AS tidak mendiami wilayah sabuk? Untuk menjawab pertanyaan barusan, sebenarnya tidak ada satu jawaban pasti. Bagaimana tidak? Fakta tersebut terjadi sebagai implikasi dari berbagai variabel. Nah, setidaknya terdapat 3 alasan mengapa wilayah sabuk ini dibiarkan memiliki penduduk yang minim bahkan sampai akhir tahun 2022. Alasan pertama dan paling menonjol kemungkinan besar terletak pada beberapa suku asli Amerika yang pernah melakukan perlawanan sengit terhadap ekspansi AS di masa lalu. Di dalam sabuk tanah ini, terdapat sedikitnya 5 suku besar yang punya sejarah panjang di tanah tersebut, antara lain suku Sioux, Cheyenne, Kiowa, Sumanse, dan tentu saja Apache. Nah, suku-suku ini tanpa lelah dan dengan usaha keras selama bertahun-tahun menghentikan militer AS. Namun pada tahun 1800-an, sebagaimana dilaporkan dalam tulisan The American Genocide of the Indians, Historical Facts and Real Evidence, suku-suku tersebut dihancurkan dan direlokasi. Sementara perlawanan suku-suku asli memainkan peran signifikan selama bertahun-tahun untuk menunda perluasan pemukiman, hal tersebut tidak menjelaskan mengapa tanah ini tidak dikembangkan secara besar-besaran di kemudian hari. Ya, alasan selanjutnya sebagian besar disebabkan oleh efek dari rangkaian pegunungan Rocky di area tepat di sebelah timurnya. Diketahui dampak adanya pegunungan ini menciptakan apa yang lalu disebut rain shadow effect atau menciptakan bayangan hujan di sisi bawah angin pegunungan yang merupakan salah satu alasan mengapa udara cenderung sangat kering. Dengan kata lain, fenomena alam ini menciptakan area yang sebagian besar gersang atau benar-benar dingin. Menurut data Conference of the Parties atau COP, metode umum yang digunakan untuk menentukan iklim di dunia, wilayah sabuk ini terdiri atas 64% gersang atau gurun, 28% iklim dingin dan kekeringan, serta hanya 8% untuk iklim sedang. Hal ini memiliki arti bahwa segala jenis pertanian yang menjadi primadona di tahun 1800-an dan awal 1900-an sangat sulit di sini. Selanjutnya, jika kita pernah mendengar tentang suatu daerah yang suhunya berkisar antara 70 sampai 30 derajat Fahrenheit dalam suatu hari, itu mungkin dari wilayah tertentu atau di dekatnya, dan ini sebagian besar berkaitan dengan benua di wilayah ini. Itu memungkinkan angin kutub turun ke wilayah tersebut dengan cukup cepat. Mirip dengan apa yang sering terjadi akhir-akhir ini, semua orang yang mengatakan cuaca adalah alasan besar kita pindah atau tidak pindah ke suatu tempat, dan ya, wilayah AS ini tidak memiliki cuaca yang sejuk. Pada akhirnya tidak ada negara di dunia yang penduduknya benar-benar terdistribusi secara merata. Kita bisa melihat fakta tersebut dalam konteks Pulau Jawa di Indonesia. Kebanyakan orang pindah karena alasan ekonomi. Well, jika sebuah kota atau wilayah tumbuh atau menyusut, kemungkinan besar karena alasan ekonomi. Untuk wilayah sabuk AS ini, tidak banyak alasan orang pindah ke sana dan ada aspek aktif, seperti cuaca dan iklim yang secara aktif mencegah penduduk pindah ke sini. Karena alasan itulah, daerah tersebut kemungkinan akan tetap kekurangan penduduk di masa depan.